Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Oke, pada baik, sehat dan semangat. Oke, sebelumnya ada yang kenal atau pernah lihat Bapak nggak nih? Ada yang tahu Bapak nggak nih? Belum tahu Bapak. Ayo, jadi Bapak kebetulan baru nih di sini. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Fauzan. Bisa dipanggil Bapak Fauzan. Bapak berasal dari Kabupaten Baritokuala, Kecamatan Megasari, Pasar Jumat, KN 12, RT 2. Nah, Bapak tidak sendiri nih. Bapak ditemani rekan Bapak yaitu Halo adik-adik, perkenalkan nama Bapak Muhammad Aufa, biasa dipanggil Bapak Aufa. Asal Bapak dari Martapura, Kecamatan Karagitan, Kabupaten Banjar. Oke, ada yang ditanyakan nggak nih tentang Bapak Fauzan dan sama Bapak Aufa? Belum ada Bapak. Oke, tidak ada ya. Oke, kita lanjut nih. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, dengan doa ini semoga urusan kita selalu dipermudah oleh Tuhan dan lain-lain. Oke. Di sini Oke. apakah ada yang Hari ini tidak kita berhadir nih? mata pelajaran fisika Tidak ada tentang Bapak, hadir vektor. semua. Oh, hadir semua. Nah, kalian Oke. baru kelas 10 kan pasti baru mengenal namanya vektor. Nah, nanti kita akan bahas tentang vektor. Nah, sebelumnya capaian pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian dapat mengenal konsep dasar vektor, memahami besar dan arah vektor. Terus dapat menjelaskan penjumlahan dan pengurangan vektor. Terakhir, menyelesaikan masalah sederhana pada vektor. Terus tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan pengertian vektor, dapat membedakan vektor dan skalar, dan menyebutkan contoh-contoh vektor. Yang lain, menggambar vektor dengan benar, menjumlah dan mengurangkan vektor, dan terakhir dapat menyelesaikan soal sederhana kepada vektor. Nah, sebuah apersepsi. Misal nih, Bapak ada kalimat rumah Bapak jaraknya 5 km dari sekolah. Nah, apakah kalimat tersebut sudah lengkap apa belum? Belum kan? Nah, kalau misal rumah Bapak jaraknya 5 km ke arah timur dari sekolah. Nah, kalimat tersebut lebih lengkap kan? Nah, jadi apa yang membedakan kalimat di atas dan kalimat di bawah? Arahnya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang vektor. Besaran vektor. Nah, vektor adalah besaran fisika yang hanya memiliki nilai atau besar dan arah. Contohnya apa? Yang pertama gaya, kecepatan, perpindahan, dan percepatan. Jadi vektor tadi adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan arah. Kalau skalar hanya memiliki nilai tanpa arah. Jadi skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai tanpa arah. Contohnya seperti massa, waktu, suhu, energi, dan jarak.
Nah, jadi perbedaan vektor dan skalar, vektor tadi hanya memiliki besar dan arah, kalau skalar hanya memiliki nilai atau besar. Contohnya ya tadi. Nah, contoh besaran vektor. Tadi gaya. Nah, gaya adalah suatu dorongan atau tarikan. Kenapa termasuk besaran vektor? Karena memiliki nilai dan arah. Misal, Bapak mendorong meja ke depan. Nah, ada nilai dan ada arah. Arahnya ke depan. Misal, terus perpindahan. Perbedaan posisi awal dan akhir. Perbedaan posisi awal dan akhir. Misal nih, Bapak dari posisi awal terus berpindah ke samping. Nah, itu termasuk besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Terus kecepatan. Besaran vektor yang menunjukkan laju dan arah gerak. Contohnya saat kita berkendara. Kita berkendara misal ke sekolah. Nah, ada nilai dan arah. Arahnya ke sekolah Misalnya arahnya ke sekolah dan nilainya kecepatan kita saat berkendara. Terus percepatan. Saat berkendara kita ada mengalami kecepatan, kelajuan. Misal 10 km per jam terus berubah menjadi 20 km per jam. Saat kita berkendara, kita misal menuju ke rumah kawan. Nah, adanya nilai dan arah. Jadi, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, keempat tadi, gaya, perpindahan, kecepatan, dan percepatan itu merupakan contoh besaran vektor. Terus kita contoh skalar. Yang pertama, massa. Jumlah materi dalam suatu benda adalah massa. Kenapa massa termasuk besaran skalar? Ya, karena hanya memiliki nilai. Contohnya nih, Bapak bertimbang di puskesmas sebesar 50 kg. Nah, 50 kg hanya memiliki nilai tanpa arah. Arahnya tidak ada. Nah, itu yang dinamakan besaran skalar. Terus waktu. Misal Bapak makan selama 10 menit. Nah, hanya memiliki nilai tanpa arah. Itu waktu. Terus suhu, ukuran panas atau dingin. Contohnya misal kalian suhunya suhu panas badan 40 derajat Celcius. Nah, itu termasuk besaran skalar. Kenapa? Karena hanya memiliki nilai atau besar tanpa arah. Jadi, contoh besaran skalar tadi, massa, suhu, dan waktu termasuk besaran skalar karena hanya memiliki nilai tanpa arah. Nah, jadi vektor tadi hanya memiliki nilai dan arah, kalau skalar hanya memiliki nilai tanpa arah. Baik, di sini Bapak akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Ojan. Apa saja sih vektor dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pertama-tama itu ada navigasi kendaraan dan GPS. Saat kita berkendara, tentunya kita juga bisa menggunakan GPS untuk menentukan tujuan arah yang kita akan datangi. Nah, sebelum kita melewati atau ke tempat tujuan kita, itu ada arah. Sedangkan untuk nilainya itu saat kita sampai ke titik tujuan. Jadi dari titik awal ke titik yang kita tuju itu ada bernilai. Selanjutnya ada saat kita berolahraga.
Nah, saat kita berolahraga seperti bola, kita menendang bola itu ada memiliki gaya dorong, dan untuk arahnya itu saat kita mengoper bola atau menendang bola pasti memiliki arah. Selanjutnya ada penerbangan. Saat kita melepas landas pesawat itu terjadi sebuah vektor saat penerbangan dimulai. Itu kan ada kekuatan dorong dari pesawat, terus arah pesawat itu. Selanjutnya itu ada pelayaran. Arus dan angin digabungkan untuk menentukan lintasan kapal, sedangkan nilainya pada saat kita berlayar. Oke, selanjutnya apa saja sih notasi vektor? Notasi vektor ada terbagi menjadi 3. Pertama itu huruf dengan panah. Biasanya ditandai huruf di sampingnya itu ada tanda panah, atau huruf di atasnya itu dengan tanda panah. Itu menunjukkan adanya vektor. Ada juga untuk huruf yang bercetak tebal. Itu biasanya terdapat pada buku-buku untuk membedakan vektor atau tidak. Selanjutnya ada koordinat. Koordinat biasanya sering ditulis untuk memudahkan penulisan vektor seperti X, Y, dan Z. Selanjutnya itu ada unsur-unsur vektor. Unsur-unsur vektor ada 4, yaitu pertama besar vektor, yang dimana besar vektor adalah nilai dari vektor dari titik A ke titik yang kita tuju. Kedua itu arah vektor. Arah vektor itu ujung panah yang kita tentukan di mana kita berjalan atau melewati arah yang kita tuju. Selanjutnya itu titik tangkap. Titik tangkap adalah titik awal atau titik pangkal tempat sebuah vektor mulai bekerja. Selanjutnya ada garis kerja. Garis kerja itu adalah garis yang kita tuju dari titik A ke titik B. Oke. Selanjutnya itu ada arah vektor. Arah vektor biasanya dinyatakan sederhana atau presisi seperti kompas. Jadi ada terbagi misal kayak timur, barat, utara, dan selatan. Dan bisa juga menggunakan sudut referensi. Misal pada saat kita dari timur ke selatan itu ada membuat sudut, itu termasuk juga arah vektor. Selanjutnya itu menggambar vektor. Pertama-tama itu kita harus menentukan skalanya. Misal 1 cm atau 1 meter untuk menentukan seberapa panjang vektornya. Selanjutnya itu tentukan arah dengan busur derajat atau protektor untuk menentukan arah vektornya. Selanjutnya itu gambar panah dengan pangkal dan ujung sesuai skala dan arah. Selanjutnya vektor 0. Vektor 0 itu dapat dikategorikan ada 2, yaitu besarnya adalah 0. Maksudnya itu panjang panahnya itu adalah 0. Dan selanjutnya yaitu tidak berarah. Maksudnya tidak memiliki arah yang bermakna, sering digambarkan sebagai titik. Vektor 0 adalah elemen identitas untuk penjumlahan vektor. Misal pi tambah 0 adalah sama dengan pi vektor. Penjumlahan vektor digunakan untuk mencari resultan gabungan beberapa vektor. Misal, resultan itu adalah vektor tunggal yang setara dengan gabungan vektor-vektor yang ada. Maksudnya itu total dari vektor yang ada. Kedua itu aturan dasar. Komponen X dan Y dijumlahkan secara terpisah jika bekerja di koordinat. Misal, resultan sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor selanjutnya. Baik, ini selanjutnya akan ilustrasi bagaimana sih pertambahan dari vektor. Misal vektor A ke timur sebanyak 4 meter, sedangkan vektor B ke timur sebanyak 3 meter. Jadi total dari vektor A dan vektor
B itu adalah resultan dan nilai dari resultan tersebut itu dari vektor A yang memiliki nilai 4 meter sedangkan vektor B yang memiliki nilai 3 meter, maka total dari vektor itu adalah 7 meter. Selanjutnya, vektor penjumlahan yang berlawanan arah. Bagaimana sih? Misal, vektor A 8 meter ke timur sedangkan vektor B 3 meter ke barat. Langkahnya itu ubah tanda arah satu vektor sehingga dapat dijumlahkan sebagai nilai aljabar. Karena berlawanan arah itu, maka vektor B akan menjadi minus. Jadi penulisannya itu resultan sama dengan vektor A tambah vektor minus B. Maka nilai hasilnya itu total dari resultan tersebut adalah vektor A yang dimana 8 ditambah minus vektor B yang dimana nilainya adalah 3 sama dengan total resultannya adalah 5 meter. Jadi kesimpulan pelajaran yang kita ambil pada hari ini adalah vektor itu memiliki nilai dan arah digambarkan dengan panah. Kedua, skalar hanya memiliki besar, contohnya itu massa dan waktu. Sedangkan penjumlahan vektor menghasilkan resultan. Selanjutnya, kalau pengurangan vektor itu hasilnya itu vektor A kurang vektor B sama dengan vektor A plus min B kalau berlawanan arah. Terakhir, pahami arah sebelum menjumlahkan arah, menentukan tanda dan hasil akhir.